Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Zulfan Krisnanda dan Ulfan Nur Hasanah akan mempresentasikan makalah tentang teknis administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Agama. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang administrasi perkara di tingkat banding. Bagi yang tidak merasa puas dengan putusan pengadilan agama pada tingkat pertama, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Panitera Pengadilan Agama. Dengan ketentuan yang diberikan, batas waktu untuk mengajukan banding adalah 14 hari setelah putusan pengadilan agama diterbitkan atau para pihak telah diberitahukan secara resmi pada saat pembacaan putusan tersebut. Mengenai prosedur pendaftaran perkara tingkat banding, yang pertama yaitu permohonan banding didaftarkan pada pejabat meja 1 peradilan agama atau pengadilan syariah. Ketentuan tenggang waktu banding adalah dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah pemidanaan atau pembacaan putusan pengadilan agama tingkat pertama. Yang kedua, petugas meja 1 menaksir besaran setoran biaya panjar perkara. Selanjutnya dicantumkan dalam SKUM atau surat kuasa untuk membayar. Yang ketiga, petugas meja 1 menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada pihak yang bersangkutan untuk membayar biaya panjar perkara ke bank yang ditunjuk. Kemudian Panitera membuat akta perbandingan. Selanjutnya Panitera membuat akta perbandingan dan mencatat permohonan banding tersebut dalam buku register perkara, induk perkara gugatan, dan buku register permohonan banding. Dalam waktu 7 hari setelah permohonan banding diterima, kepada pihak lawan atau terbanding harus diberitahu adanya permohonan banding yang dinyatakan dengan akta pemberitahuan permohonan banding. Apabila pembanding atau terbanding menyerahkan nomor memori atau kontra memori banding, harus dicatat tanggal penerimaannya. Selanjutnya salinannya disampaikan kepada pihak lawannya masing-masing yang dinyatakan dengan akta penyerahan atau pemberitahuan memori atau kontra memori banding. Selanjutnya, dalam kurun waktu 1 bulan sejak permohonan banding diterima, berkas perkara bandingnya harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, dan berkas yang dikirim tersebut terdiri dari 2 berkas, yaitu bundel A dan bundel B. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Agama akan mengirimkan salinan putusan beserta bundel A ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Yang terakhir, Ketua Pengadilan Agama harus membaca putusan banding dengan cermat dan teliti sebelum menyampaikan kepada para pihak. Materi selanjutnya yaitu tentang tahapan persidangan tingkat banding. Tahapan persidangan tingkat banding terdiri dari 4 tahap. Yang pertama tahap persiapan, kedua tahap pemeriksaan, ketiga tahap rapat musyawarah, dan yang terakhir tahap pembacaan putusan. Tahap persiapan, berkas perkara yang telah didaftar dalam buku register dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim dan penunjukan panitera pengganti. Adapun tugas panitera pengganti adalah memberitahu panitera banding dan anggota dewan tentang hari dan tanggal sidang pembacaan putusan. Kedua, membuat dan menyiapkan ringkasan administrasi banding, ringkasan tentang surat kuasa dan tahapan pemeriksaan hakim tingkat pertama, ringkasan pemanggilan, ringkasan masalah yang disengketakan,
dan terakhir ringkasan memori banding dan kontrabanding. Tahap yang kedua yaitu tahap pemeriksaan. Ketua hakim mengatakan sidang terbuka dan terbuka untuk umum. Dalam pemeriksaan, Ketua hakim memerintahkan wakil panitera untuk membacakan resum tersebut apakah berkas perkara banding yang diajukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diterima untuk diperiksa. Kedua, tahapan pemeriksaan dan lain-lain berkaitan dengan acara pemeriksaan pada tingkat pertama. Ketiga, masalah pokok yang menjadi keberatan pemohon dalam memori banding dan kontra memori banding. Hal-hal lain yang berkenaan dengan administrasi dan acara yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama. Tahap yang ketiga yaitu tahap rapat musyawarah. Dalam rapat musyawarah hakim tingkat banding, setelah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, Ketua Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan pendapat hakim anggota termuda, kemudian anggota yang lebih tua. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka dilanjutkan dengan diskusi disertai argumen masing-masing untuk memperoleh kesepakatan. Jika tidak tercapai kesepakatan, Ketua Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai putusan dalam musyawarah tersebut. Kemudian panitera pengganti membuat konsep atau draft putusan dengan berkonsultasi pada hakim anggota yang ditunjuk Majelis Hakim. Draft putusan tersebut kemudian difinalisasi oleh Majelis Hakim sebagai putusan. Tahap yang keempat yaitu tahap pembacaan putusan. Sebelum sidang dimulai, Ketua Majelis Hakim memeriksa putusan tersebut sekali lagi, dan setelah itu putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian Ketua Majelis Hakim dan anggotanya serta panitera pengganti menandatangani putusan tersebut setelah putusan dibacakan. Pembacaan putusan banding dilakukan pada hari tersendiri yang telah ditentukan Majelis Hakim. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Ulfa Nur Hasanah. Saya persilahkan.